Selamat pagi dan semangat pagi untuk anak-anakku kelas 12. Pada hari ini kita pantas bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan dan nikmat kehidupan untuk melaksanakan dan melanjutkan kegiatan-kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada hari ini judul pelajaran kita adalah nilai-nilai kehidupan penting dalam masyarakat yang harus diperjuangkan. Maka kita tetap semangat untuk mendengarkan materi berikut ini. Yang pertama, keadilan. Ada 3 jenis keadilan, yaitu keadilan komutatif. Artinya menuntut kesamaan dalam pertukaran, misalnya mengembalikan pinjaman atau jual beli yang berlaku pantas. Tidak ada yang rugi. Yang kedua, keadilan distributif, menuntut kesamaan dalam membagikan apa yang menguntungkan dan dalam menuntut pengorbanan. Misalnya, kekayaan alam dinikmati secara adil dan pengorbanan untuk pembangunan ditanggung bersama-sama dengan adil. Yang ketiga, keadilan legal, menuntut kesamaan hak dan kewajiban terhadap negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketidakadilan itu tampak nyata dalam bentuk-bentuk, antara lain 1. Tindakan perampasan dan penggusuran hak milik orang, pencurian, perampokan, dan korupsi. B. Tindakan pemerasan dan rekayasa. C. Tindakan atau keengganan membayar hutang, termasuk kredit macet yang berbuntut merugikan rakyat kecil dan sebagainya. Kita lihat lagi akar masalah dari ketidakadilan. Akar masalah dari ketidakadilan adalah 1. Kemiskinan dan kesengsaraan yang terjadi dalam masyarakat kita lebih banyak disebabkan oleh sistem dan struktur sosial politik, ekonomi, dan budaya yang tidak adil. B. Sikap diskriminatif dan tidak berperi kemanusiaan terhadap kaum perempuan, pendatang, dan imigran. Kemudian kita lihat ajaran gereja tentang keadilan. Keserakahan rupanya senantiasa terjadi sepanjang hidup manusia. Dalam kitab suci Amos 5 ayat 7-15 diceritakan tentang orang-orang yang serakah yang mendatangkan kemelaratan bagi orang lain. B. Situasi masyarakat atau bangsa Israel pada waktu Nabi Amos tampil adalah kekayaan dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang merusak hidup mereka sendiri. Orang-orang berkuasa dan kaya menipu dan memeras orang-orang kecil. C. Ketidakadilan juga terus berlangsung pada masa hidup Yesus. Terjadi penindasan terhadap orang-orang yang tidak berdaya. Bahkan pelakunya adalah termasuk kaum agamawan Yahudi yang seharusnya membela dan menegakkan keadilan sosial. Karena itulah Yesus mengecam keras para agamawan yang suka bersikap picik dan munafik. Bisa kita baca dan kita lihat di dalam Lukas 11 ayat 42 sampai 46. Nilai yang harus diperjuangkan yang kedua adalah kejujuran. Praktik ketidakjujuran, misalnya banyak lembaga pendidikan yang merekayasa proses ujian hanya untuk meluluskan para peserta didiknya. Di bidang moral, politik, dan ekonomi, Indonesia termasuk negara peringkat atas dalam masalah korupsi. Korupsi adalah perilaku tidak jujur dari seseorang karena mencuri uang negara, uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Yesus berkata, "Jika berkata ya, hendaklah mengatakan ya. Jika berkata tidak, hendaklah mengatakan tidak." Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Ada di Matius 5 ayat 37. Yesus juga menuntut
supaya kita bersikap jujur terhadap orang yang munafik seperti kaum Farisi. Yesus bersikap sangat tegas. Terdapat dalam Matius 23 ayat 1 sampai 34. Kebohongan menunjukkan bentuk wajahnya dalam kehidupan masyarakat kita. Dapat disebut antara lain: A. Berdusta dan saksi dusta. B. Rekayasa atau manipulasi. C. Fitnah dan umpatan. Kemudian, alasan mengapa orang berbohong antara lain. Pertama, orang berbohong hanya sekedar main-main saja. Ya, bisa saja orang berbohong hanya sekedar iseng-iseng. Yang kedua, orang berbohong untuk memperoleh keuntungan tertentu. Nah, jadi banyak orang yang berbohong hanya untuk memperoleh keuntungan tertentu walaupun itu sedikit. Yang ketiga, orang berbohong karena berada dalam situasi tertekan. Nah, banyak orang berbohong karena situasinya tertekan. Contoh, ya mungkin dituduh mencuri. Tapi karena takut digebukin polisi, maka dia itu berkata bahwa saya pencurinya. Nah, jadi dia mengaku bahwa dia pencurinya, padahal sebenarnya bukan. Tapi karena dia takut dipukuli oleh polisi. Akibat kebohongan. Akibat kebohongan, yang pertama, bagi diri sendiri, kita akan kehilangan kepercayaan. Yang kedua, bagi orang yang dibohongi, terjerumus dan bertindak fatal bagi dirinya dan orang lain, serta merusak komunikasi dan relasi terhadap sama. Nilai yang harus kita perjuangkan yang ketiga adalah kebenaran. Orang jujur berarti orang yang bertindak atas dasar kebenaran. Kebenaran berarti suatu keadaan atau kondisi yang sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Dalam kitab suci, kebenaran tidak hanya berarti tidak bohong, melainkan juga mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Allah adalah sumber kebenaran karena Allah selalu berbuat sesuai dengan janjinya kepada manusia. Maka Allah berfirman, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Terdapat dalam Keluaran 20 ayat 8. Orang Kristen tentu saja kita dinasihati untuk selalu bersikap jujur. Di tengah semua ketidakjujuran dan ketidakbenaran ini, kita harus tetap bersikap benar, jujur, dan adil. Semoga kita semua bisa melakukan kejujuran dan kebenaran sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Nilai keempat yang harus kita perjuangkan adalah kedamaian. Perdamaian adalah sebuah keadilan. Terdapat dalam Yesaya 32 ayat 17 yang dipahami dalam arti luas sebagai sikap hormat terhadap keseimbangan setiap mitra pribadi manusia. Perdamaian adalah juga buah cinta kasih. Damai berarti situasi selamat, sejahtera dalam diri manusia. Perdamaian tidak dapat tercapai di dunia ini apabila manusia dengan rakus mengutamakan kepentingan pribadinya. Setiap orang sadar atau tidak sadar mempunyai 4 relasi dasar. Keempat relasi dasar itu ialah relasi dengan Tuhan, atau disebut juga dengan dunia atas, relasi dengan sesama, relasi dengan alam semesta, dan relasi dengan diri sendiri. Harmoni di antara keempat relasi tersebut sangat menentukan situasi hidup manusia. Damai dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan alam semesta, dan dengan Tuhan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Itu terdapat dalam Kompendium
Ajaran Sosial Gereja 494 artikel 2. Nilai yang kelima yang harus kita perjuangkan adalah keutuhan lingkungan hidup. Manfaat tanah adalah sumber kehidupan. Tempat tinggal dan tanah adalah simbol persatuan. Manfaat hutan. Hutan membantu manusia untuk bernapas. Hutan mengatur suhu udara. Hutan mendatangkan hujan. Hutan menjadi tempat tinggal margasatwa. Hutan menyimpan air dan hutan melindungi tanah. Segala sesuatu yang berasal dari Allah, langsung atau tidak langsung, sejalan dengan teori evolusi, kita harus mengatakan bahwa betapa ajaibnya unsur alam yang amat sederhana, yang mulai dari hal yang kecil sampai yang besar yang terlihat oleh mata kita sendiri. Allah telah menuntunnya untuk berkembang sampai tercipta alam dan lingkungan hidup yang sedemikian indah, harmonis, dan ajaib. Semua yang tercipta, ciptaan Allah selalu aktual atau baik, seperti yang telah kita renungkan sampai saat ini. Maka untuk kita semuanya, anak-anak, kita harus memelihara keseimbangan lingkungan hidup kita. Kita bisa berperan serta, berpartisipasi untuk menata lingkungan hidup kita sendiri. Ya, bisa saja dengan menanam bunga, menanam pohon, atau menanam penghijauan di lingkungan sekitar kita atau di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Ibu tentang nilai-nilai yang harus diperjuangkan dalam masyarakat kita. Maka ada soal di sini 10. Silahkan ditulis materinya, kemudian kerjakan soalnya dan dikirim ke classroom. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan yang Maha Esa dan keluarga kita tetap dalam kesehatan dan tetap jaga diri. Jangan lupa berdoa. Sekian dan terima kasih.